hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 dan 2. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Ikhlas, kemudian Bapak Ibu jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, dan yang kita muliakan saudara kita dari Uswah yang senantiasa hadir bersama kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita masih akan membahas masalah ibadah berkaitan dengan sholat khusyuk yang merupakan tanda beruntungnya orang yang beriman. Di salah satu indikator beruntungnya orang beriman itu adalah sholatnya yang khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka kita pahami dari ayat tersebut orang beriman itu tidak beruntung karena tidak khusyuk di dalam sholat. Kajian berkaitan dengan sholat khusyuk ini sering dibahas oleh para mubaligh dan asatidz. Bahkan ada pelatihan khusus untuk mendapatkan sholat khusyuk. Sebegitunya sampai-sampai ada pelatihan sholat khusyuk, dilatih supaya bisa khusyuk. Maka malam hari ini Bapak Ibu, kita akan bahas ayat-ayat Al-Quran yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Kalau kita ambil salah satu pendapat dari Buya Hamka, bahwa khusyuk itu kan berpadu ingatan dengan Tuhan, jelas arah dan tujuannya.
Atau ada ulama yang mengatakan khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati itu disebut dengan khusyuk. Ya, kalau saya mencontohkan Bapak Ibu, kalau berangkat ke Bukit Tinggi, kemudian kita sampai di Bukit Tinggi, tapi selama perjalanan lalopan itu kalau dalam kajian hadir hati, tidak hadir hati, maka bisa disebut hadir hati, Pak. Ya kan? Berangkat lalu tiba di Bukit lah sampai ya. Itu tidak hadir hati itu, Pak. Nyelai sampai. Banyak juga orang yang sholat seperti itu, sampai ke salam, Pak, tapi tidak tahu, tidak hadir hati selama perjalanan. Ruku orangnya ruku lah, tidak orangnya tidak lah, tahiyat orangnya tahiyat lah, salam salam lah, tapi dia tidak merasakan perjalanan atau hadirnya hati dalam sholat. Maka kalau pendapat ulama tersebut itu tidak disebut khusyuk walaupun sholatnya selesai. Imam salam, dia ikut salam, tapi selama sholat tidak hadir hati, maka itu tidak disebut khusyuk. Itu beberapa penjelasan ulama tentang khusyuk. Nah, bagaimana kiatnya? Yang pertama, kita merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu lanjutkan ayat di ayat yang ke-46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, kuncinya di sini. Ya. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Menemui Tuhan ini artinya Bapak Ibu bisa dimaknai kematian. Kematian. Karena kan kalau kita baca Fudail bin Iyad ketika bertanya kepada seseorang, berapa umurmu? 60. Berarti engkau sudah 60 tahun berjalan menuju Allah dan sebentar lagi akan sampai. Ya Pak Ibu, jangan 60, sabar tali sampai. Sabar. Sampai itu memang mati, Pak. Jangan sampai. Tapi jangan kemudian yang berumur 50 rasul-rasul lama sampainya nyumbang jatuh kalau punya. Maka kalau dari penyampaian Fudail bin Iyad, harusnya orang yang berumur 40 sekalipun kalimatnya sama. Berarti sudah 40 tahun berjalan menuju Allah, sebentar lagi sampai. Jadi bahasa sebentar lagi sampai artinya apa? Tidak ada jaminan bahwa kita besok masih bisa melihat matahari terbit. Ya. Jadi khusyuk di sini didapatkan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya apa? Ketika dia yakin bahwa dia akan mati, maka sholat yang dilakukannya itu akan bisa menjadi sholat yang khusyuk. Kita ambil hadis Nabi. Ya. Hadis ini pernah kita bahas juga Bapak Ibu. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'." Ya. Apabila engkau mendirikan sholat, maka sholatlah seolah-olah itu adalah sholat
terakhirmu. Ini dia. Berarti kan sejalan antara ayat dengan hadis Nabi ini, Pak. Kalau di ayat tadi kan yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah, artinya kita akan mati. Maka di situ ada khusyuk. Di hadis Nabi juga ketemu, Pak. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Majah. Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'. Jika engkau mendirikan sholat, maka sholatlah seolah-olah itulah sholat terakhirmu. Maka ini jaminan Bapak Ibu, kalau itu sholat terakhir, Pak, tentu akan membuat kita menjadi khusyuk, hadir hati kita. Karena belum tentu subuh besok kita bisa sholat subuh, belum tentu. Ya. Belum tentu nanti isya kita masih bisa isya ketika kita sholat maghrib. Kalau masih bertemu dengan subuh, alhamdulillah. Kalau tidak, semoga isya terakhir yang kita lakukan isya yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada khusyuk di dalam. Ya, itu yang disebut tadi. Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak menerapkan hadis Nabi ini ketika sholat? Kan itu balik. Diterapkan nggak bahwa ketika sholat, ya Rob, ini sholat terakhir saya. Sehingga dengan bahasa bahwa itu seolah-olah sholat terakhir, Pak, tidak ada lagi kemungkinan sholat nanti. Maka kita berusaha menjadikan itu sholat yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tapi iya Bapak Ibu, kalau dirasa itu sholat terakhir, Pak, agak berbeda rasanya, Pak. Ya, coba nanti bisa dicoba Bapak Ibu yang menerapkan. Kalau itu dirasa adalah sholat terakhir, memang ada yang berbeda sepertinya nilai dari sholat tadi. Ada yang berbeda. Ya. Dan seolah-olah itu jangan dimaknai sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Pak. Kan ada kalimat seolah-olah, Ustaz. Alun tantur oleh Bapak Ibu. Jangan main-main dengan bahasa seolah-olah, Pak. Kematian itu tidak ada seolah-olah. Makna seolah-olah itu sebuah keyakinan bahwa boleh jadi itu memang sholat terakhir kita. Tapi kalau diterjemahkan seolah-olah, ada. Ini seolah-olah panjang. Hati-hati dengan kematian Bapak Ibu. Mati itu tidak ada seolah-olah. Makna seolah-olah meyakinkan kita boleh jadi memang, Pak, setelah itu kita tidak bisa sholat lagi, tapi kita disolatkan orang. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya Bapak Ibu. Ya, jadi ketika sholat boleh jadi itulah sholat terakhir. Ya, tidak ada jaminan kita masih bisa sholat untuk sholat yang satu lagi. Itu yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 45-46. Satu lagi pendapat ulama. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya apa? Salat seseorang itu bisa khusyuk ketika dia yakin bahwa salat itu yang akan dibawanya menghadap kepada Tuhan. Kan jelas? Ya kan? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin bertemu dengan Tuhannya. Maka salatnya menjadi sholat yang berkualitas. Apalagi kalau dia tahu Bapak Ibu bahwa amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat kan sholat seorang hamba. Itu yang pertama akan dihisab. Fa in sholuhat sholuha sa'iru amalin, fa in fasadat fasada sa'iru amalin. Kalau sholatnya baik dinilai baik ibadah yang baik. Kalau sholatnya buruk dinilai juga rusak ibadah yang baik. Ya. Jadi ketika orang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya, ada yang akan dibawanya, maka sholatnya akan bisa jadi khusyuk, kata ulama. Kan khusyuk. Jadi orang yang tidak khusyuk itu orang yang seolah-olah dia tidak akan membawa sholatnya itu menghadap Tuhannya. Makanya sholatnya seperti bermain-main saja. Yang penting lapeh kewajiban, yang penting zuhur lain, asar lain, maghrib, isya, subuh lain. Tapi tidak sampai pada tingkatan khusyuk. Tidak sampai pada tingkatan, sehingga tidak mendatangkan keberuntungan bagi orang tersebut. Nah, jadi ada dua ya di situ ya Bapak Ibu, dari surat Al-Baqarah ayat 45-46. Pertama, jadikan bahwa itu sholat adalah sholat terakhir
zikir kita. Kemudian yang kedua, yakinilah bahwa sholat itulah yang akan kita bawa menghadap Allah, yang menjadi patokan dari amal ibadah kita yang lain. Ya, apa mungkin Bapak Ibu ketika kita yakin amal itu menjadi hitungan dari amal yang lain, lalu bermain-main dengan ibadah itu? Nah, coba kemana akal kita? Ketika kita yakin kalau sholat ini menjadi hitungan dari ibadah kita yang lain, apa tidak mungkin kita berusaha untuk khusyuk? Di mana akal sehat kita? Tapi bagi orang yang tidak yakin, wajar Pak. Sholat itu tidak menghadirkan kekhusyukan kalau dia tidak memiliki keyakinan itu. Tapi kalau dia yakin, Pak, yakin dari awal dia sholat takbiratul ihram, dia akan hadirkan hati karena harapannya besar Pak, bahwa sholat yang didirikannya ini akan membuat baik amal-amal yang lain. Situ berbeda. Inilah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 yang bisa membantu seorang hamba untuk khusyuk di dalam sholat.